Ratusan masyarakat menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kehadiran masyarakat menyuarakan tuntutan kepada perusahaan kelapa sawit PT Selaras Andalan Jaya. Masyarakat kesal lantaran pihak perusahaan dinilai merugikan dan tidak memberikan kontribusi positif, khususnya kepada para pemilik lahan yang berada di wilayah Desa Sabandete, Kecamatan Oheo. Aksi unjuk rasa diterima langsung Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3, dan Ketua Bapemperda DPRD Konawe Utara. Sawit ini bukan di Sabandete saja satu-satunya yang menjadi problem. Baik itu problem pertanahan maupun status kepemilikan lahan antara warga setempat maupun antara warga dengan investor atau pengusaha pertanian. Tetapi kalau kita telisik, ada beberapa tempat ini memang kasusnya kurang lebih sama. Jadi dari saya mau singkat saja bercerita, beberapa tahun yang lalu di awal-awal SAJ ini muncul di sini. Dan saya yakin dan percaya di hadapan kita ini pada saat itu ada yang ikut ke lapangan. Saya masih jadi Ketua Komisi 1 pada saat itu. Satu-satunya anggota DPR yang menolak kehadiran SAJ adalah Rasim kami pada saat itu. Kenapa kami menolak pada saat itu? Karena dari awal kita sudah melihat, kita sudah mencium roadmap daripada PT SAJ ini. Kita sungguh-sungguh untuk datang menanam sawit di bumi Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini di Desa Sabandete. Oleh karena itu Pak Ketua, saya singgah saja barangkali. Kepemilikan lahan itu ada dua. Pertama secara administrasi, kemudian yang kedua penguasaan fisik. Hari ini mungkin secara administrasi SAJ itu menguasai lahan Sabandete, tapi secara fisik dia tidak kuasai. Negara boleh mengambil alih, masyarakat boleh mengambil alih kalau penguasaan fisik itu sudah bertahun-tahun lamanya, bisa dikategorikan pelanggaran lahan. Oleh karena itu Pak Ketua, sederhana menurut saya, lahan ini kembalikan kepada masyarakat yang punya. Saya punya pengalaman tentang menangani persoalan sawit yang ada di Binangun, Kecamatan Landau dan Kecamatan Bukina. Dengan mengharapkan keluarga tetap kompak, itu dulu kalian kompak dulu, jangan terpisah-pisah dalam perjuangan. Karena kalau kalian pisah-pisah nggak bisa kuat. Jadi harus bersatu dulu. Kita di Wirana bahkan beliau pernah waktu mantan Kapolsek, ya saya selalu berhadapan dulu. Kita demo terus sampai hari ini, ya kita nikmati hasilnya. Artinya bahwa di Wirana hari ini dulu kita melihat sepeda saja susah, tapi sekarang alhamdulillah setiap rumah sudah punya motor dan mobil. Itu kenapa sawit yang diurus baik, apalagi sekarang posisi CPO itu semakin tinggi harganya, memang menghasilkan untuk masyarakat. Tapi kalau hari ini yang dia lakukan SAJ ini, apalagi pembagiannya, ini repot sekali. Jadi kita harus, saya sepakat Pak Rasmi bahwa perjuangan kita teman-teman DPR hari ini membantu masyarakat untuk lahan itu kita kembalikan ke pemilik lahan. Tidak usah kita berhitung A, B, C, tidak usah. Lahan itu kita miliki atau kita rubah perjanjian pendapatan. Kan ini 80-20, kita belum tahu ini 20% kalian dapat apa. Dan ini saya kira kita harus diskusikan teman-teman. Bisa saja, saya takutnya jangan sampai SKP-nya ini sudah ada di bank. Karena ini mafia-mafia perkebunan, kita tidak tahu bahwa lahan kita sudah dijual di bank. Tapi yakinlah bahwa masyarakat itu segala-galanya. Artinya kalau sudah masyarakat bergerak, pasti semua selesai masalah. Sehingga saya harapkan jangan ada habis dari sini, kalian pisah-pisah lagi perjuangan, akhirnya terjadi yang kayak dulu kita perjuangkan di Pakistan. Nah, sudah ada yang masuk angin, jangan perjuangan sawit tidak boleh masuk angin. Ya, setuju ya? Perusahaan kelapa sawit ini juga disebut tidak menepati janji. 9 tahun beraktivitas,
tidak memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembagian hasil 20% untuk masyarakat, 80% untuk perusahaan, dan pembagian hasil setelah masa panen dalam kurun waktu 4 tahun setelah masa tanam juga tidak ditepati. Nah, yang jelas tujuan jangka panjang kembalikan lahan tuh ada rekomendasi jangka panjang dan untuk tujuan jangka pendek. Untuk jangka pendeknya itu TBS harus diselamatkan cepat, jangka panjang hak tenurial masyarakat harus dikembalikan. Masyarakat mendesak DPRD Konawe Utara menyorot pihak perusahaan agar menyerahkan lahan kepada pemilik lahan yang selama ini diinklap oleh PT Selaras Andalan Jaya. Kemudian meminta DPRD segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat ke pihak perusahaan PT SAJ. Ya, tentunya pertama, ya, tuntutannya adalah terkait dengan pembagian hasil. Artinya hari ini jujur saja masyarakat tidak ada hasil yang didapatkan dari aktivitas PT Selaras Andalan Jaya. Kurang lebih 7 tahun. Ini kerugian masyarakat yang dialami dari pembagian hasil yang sudah diatur komitmennya sejak awal sampai hari ini. 20%. 80% untuk perusahaan, 20% untuk masyarakat. Tetapi alhasil kenyataannya sampai pada hari ini belum ada hasil yang ditelurkan oleh perusahaan untuk ke masyarakat. Ya, terutama kalau lahan ini sudah tidak diurus oleh pihak perusahaan, maka tuntutan yang pertama adalah dikembalikan lahan itu ke masyarakat. Kemudian yang kedua, masih ada alternatif kedua, kalau memang tidak bisa dikembalikan, datanglah perusahaan, kita bicara dengan baik-baik. Nah, seperti apa lagi komitmennya yang harus diatur supaya kemudian berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Dan ke DPR ya kita turun aksi hari ini untuk pertama dikembalikan lahannya karena tidak adanya hasil yang didapatkan oleh masyarakat. Yang produktif itu 40 hektar kurang lebih hari ini. Nah, kalau jumlah totalitas izin secara teknis ada di perkebunan. Kalau pemilik lahan ada 4 desa meliputi Sambandete, Bendebuta, Puhiar, dan Nilamoyo. Konawe Utara, tim Indosultra.com melaporkan.